It's secret time, guys. Kali ini gua mau cerita mengenai seorang aktris terkenal asal Tiongkok yang cantik banget. Kecantikannya tuh natural dan alamiah. Namanya adalah Gong Li. Ayo, langsung aja. Gong Li adalah aktris terkenal asal Tiongkok yang kehebatan berakting dan kecantikan alaminya sudah diakui di dunia internasional. Gong Li ini berkarir di dunia akting sudah lebih dari 30 tahun dan banyak sekali film-filmnya yang mendulang kesuksesan dan memenangkan berbagai penghargaan. Di awal karirnya, ia itu sempat menimbulkan kontroversi karena filmnya yang berjudul Judo di tahun 1990 ketika memerankan tokoh seorang istri ketiga dari seorang pria yang suka melakukan kekerasan dan penyiksaan. Dan film ini sempat dilarang beredar di China karena dianggap memperlihatkan konten seksual dan kekerasan pada wanita. Lalu ada juga filmnya yang menimbulkan kontroversi. Judulnya Farewell My Concubine dan The Story of Chiu. Ini film dilarang juga beredar di China karena terlalu banyak mengkritik pemerintahan China. Karena kemampuan Gong Li dalam memerankan peran-peran watak di awal-awal karirnya, dia ini banyak menimbulkan kehebohan dan juga banyak yang terpukau oleh pesona si Gong Li ini. Gak hanya di China guys, tapi karir internasional Gong Li ini juga cukup sukses. Seperti film-film yang kita tahu nih ya, Farewell My Concubine di tahun 93 yang masuk nominasi beberapa penghargaan. Lalu ada Memoirs of Geisha di tahun 2005, lalu ada Miami Vice di tahun 2006, dan juga Hannibal Rising di 2007. Kita bahas sedikit mengenai karir perfilman Gong Li. Gong Li itu lahir di tanggal 31 Desember 1965 di Shenyang, China, dari pasangan ekonom dan seorang guru. Jadi awalnya orang tuanya itu berharap dia nantinya bisa menjadi seorang guru. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Karir aktingnya diawali ketika pada tahun 1986. Jadi Gong Li ini belajar di Akademi Opera Pusat di Tiongkok. Sebagai seorang mahasiswi angkatan kedua, ia dikaruniai peluang yang pada tahun-tahun berikutnya itu terbukti menjadi sesuatu yang akan mengubah nasibnya seumur hidup. Nah, pada tahun itu Gong Li itu dipilih oleh sutradara Zhang Yimou untuk bermain sebagai pemeran utama dalam film yang berjudul Red Sorghum atau Gandum Merah kalau bahasa Indonesianya, yang kemudian film ini meraih penghargaan Golden Bear di Festival Film Internasional Berlin yang ke-38, dan ini menjadi film Chinese pertama yang memenangkan penghargaan ini. Berkat film ini, nama sutradara Zhang Yimou dan primadona Gong Li ini menjadi tenar sekali. Setelah Red Sorghum, Gong Li juga berturut-turut membintangi 3 film karya Zhang Yimou, yaitu ada Judo, Raise the Red Lantern, dan The Story of Kiju, yang semuanya ini meraih kesuksesan. Di awal-awal karirnya Gong Li, ia ini banyak memerankan tokoh-tokoh wanita yang kehidupannya tertindas dan kurang beruntung. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai jenis peran mulai dari tokoh wanita jahat sampai tokoh wanita penggoda bisa ia eksekusi dengan sangat baik, dan juga film-film yang ia perankan sukses. Karena penampilan yang luar biasa ini, Gong Li banyak dianugerahi hadiah atau penghargaan aktris terbaik. Bahkan ia itu dianugerahi sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Venesia ke-49. Ini merupakan pertama kalinya seorang aktris dari daratan Tiongkok dianugerahi penghargaan tersebut. Jadi Gong Li ini di awal tahun 90-an banyak memerankan film-film yang cukup populer seperti God of Gamblers kedua, lalu ada tadi ya Raise the Red Lantern, lalu ada The Banquet, lalu ada Mary from Beijing, Flirting Scholar itu bareng si Stephen Chow ya, lalu ada Dragon Chronicles, ada juga A Soul Haunted by Painting, Shanghai Triad, Tempter's Moon, Chinese Box, dan juga ada beberapa film lagi yang tidak saya sebutkan. Nah, karena kesuksesan dia dan kehebatan dia dalam berakting,
Gong Li ini banyak diundang ke acara-acara penghargaan film untuk menjadi juri dan juga untuk berpartisipasi. Ketika Gong Li lagi nggak main film, dia itu nggak menghilang guys dari fokus perhatian para insan film. Sebaliknya, kalangan perfilm internasional itu selalu tertarik oleh pesona Gong Li yang penuh nuansa wanita Tiongkok yang sebenarnya. Jadi pada tahun 1997, Gong Li diundang untuk berperan sebagai anggota Dewan Juri Festival Film Cannes. Sejak tahun 2000, ia berturut-turut memangku jabatannya itu sebagai Ketua Dewan Juri untuk Festival Film Berlin. Lalu ada Festival Film Venesia dan juga Festival Film Tokyo. Bagi kalangan perfilman internasional, Gong Li ini bisa mewakili tokoh yang mewakili seni film Tiongkok. Jadi Gong Li ini benar-benar mulai dikenal di dunia internasional sebenarnya sejak awal tahun 2000-an guys. Jadi selain ia banyak berpartisipasi di acara festival film sebagai juri, ia juga memenangkan beberapa penghargaan internasional. Nah, di film dia yang berjudul Breaking the Silence yang disutradarai oleh Sun Chow di tahun 2000, ia mendapatkan penghargaan A Special Grand Prix of the Americas for Lifetime Achievement karena pencapaian dia di dunia acting. Nah, sejak itu dia makin sering lagi tuh guys terlibat di acara-acara festival film dan penghargaan film internasional. Nah, di tahun 2000-an dia juga bermain di sebuah film yang berjudul 2046 dan Eros yang disutradarai oleh sutradara kondang Wong Kar-wai. Nah, ini menjadi kesempatan dia untuk menghilangkan kesan bahwa ia itu hanya bermain untuk film-filmnya Zhang Yimou. Jadi memang di awal-awal karir aktingnya dia itu kan dia banyak bermain di film-film besutan sutradara Zhang Yimou. Jadi Gong Li ini guys sempat menunda untuk go internasional ke Hollywood karena ia itu kurang bisa dalam berbahasa Inggris, jadi kurang pede ya. Tapi ternyata film-filmnya dia di Hollywood itu mendapat review yang bagus dan dapat diterima dengan baik. Nah, tepatnya di tahun 2005, Gong Li itu membintangi film Memoirs of Geisha dan Miami Vice. Khusus dalam film Miami Vice, yaitu berperan sebagai seorang kekasih gembong mafia. Setelah film Miami Vice, Gong Li memerankan tokoh permaisuri kerajaan zaman kuno di film The Curse of the Golden Flower yang disutradarai lagi-lagi oleh Zhang Yimou. Sebagai sutradara terkenal, Zhang Yimou itu pernah secara terbuka yang mengatakan bahwa hanya ada aktris seperti Gong Li yang mampu memainkan peran tokoh dengan psikologi yang sangat rumit seperti yang dia perankan di film The Curse of the Golden Flower ini. Nah, jadi kalau tadi kan ada film dari sutradara Zhang Yimou itu film dari Chinese ya guys, China ya. Nah, lalu kalau filmnya yang Memoirs of Geisha itu film Hollywood guys. Nah, di film yang Memoirs of Geisha ini juga aktingnya keren banget dan juga dapat diterima di dunia internasional dengan sangat baik. Nah, ini menjadi film dia di mana dia main film di Hollywood guys. Lalu film internasional terakhirnya dia nih yang belum lama rilis adalah Mulan di tahun 2020. Tapi sepanjang karirnya dia ini hampir setiap 2 tahun itu dia merilis film baru. Dan bisa dibilang ini cukup produktif sekali ya guys ya. Jadi banyak banget film-film yang sudah dia mainkan. Kebetulan di film yang Mulan ini, dia itu berperan sebagai seorang tokoh penjahat guys. Seperti tadi nih gue cerita. Jadi dia itu mau jadi yang tertindas, jadi tokoh utama, jadi penjahat, itu dia dapat perankan dengan sangat baik sekali. Nah, jadi sebagai bintang film dunia nih, Gong Li itu terkadang juga tidak sembarang menerima tawaran peran dalam film. Mau kata filmnya nanti booming atau seperti apa. Jadi dia itu menunggu dengan sabar naskah yang cocok dengan tokohnya dia gitu, dengan peran yang nanti akan dia bawakan. Ia merasa bahwa sering dengan bertambahnya usia, seorang aktor atau aktris ini bisa improve terus dalam berakting di film-film yang akan diperankan. Nah, that's why kenapa film-film Gong Li ini berkualitas baik, nggak cuman dari sisi cerita, tapi juga kualitas akting yang ia tampilkan. Karena ini juga
film-film Gong Li ini bisa diterima di dunia internasional dan bisa dibilang cukup sukses di dunia internasional. Tadi kan kita udah bahas sedikit nih mengenai film-film yang pernah dia perankan ya, highlights-nya. Jadi hampir semua film yang dia pernah perankan itu sukses, dan juga kita pasti, atau family seeker ini pasti pernah nonton deh filmnya Gong Li. Kita lanjut nih guys ke kehidupan pribadinya Gong Li. Jadi Gong Li ini nggak sepi dari gosip juga sih, pernah dia bikin skandal juga guys. Ternyata Gong Li dan sutradara Zhang Yimou itu kenapa waktu itu kompak banget, dan juga banyak banget mereka bikin project atau film bersama. Jadi ternyata mereka ini sempat terlibat affair. Berawal dari kerjasama mereka itu di tahun 87 yang sampai tahun 95. Jadi mereka ini awalnya selingkuh, pasangan selingkuh. Lalu akhirnya si sutradara Zhang Yimou ini bercerai dengan istrinya di tahun 88. Nah, sejak tahun itu mereka ya terang-terangan jadi pacaran gitu ya. Bahkan sampai-sampai nih anaknya Yimou yang bernama Chang Mo itu sangat membenci banget Gong Li karena dia dianggap telah merusak keluarganya. Bahkan dia sempat berkata nggak pernah ngerasain kasih sayang dan sosok seorang ayah karena keluarganya bercerai. Lalu setelah kisah asmara Gong Li dan Yimou ini berakhir di tahun 95, mereka reuni lagi ternyata bikin film bareng, tepatnya di tahun 2006, yaitu di film Curse of the Golden Flower. Tapi akhirnya istilahnya keributan antara Gong Li dan juga anaknya Zhang Yimou, Zhang Mo tadi, ini akhirnya berakhir juga. Karena waktu itu ketika red carpet di Festival Film Cannes di tahun 2014, ketika mereka berkolaborasi lagi nih untuk film Coming Home, di mana kali ini Chang Mo juga sudah terlibat di pembuatan film ini. Mereka tuh pelukan guys, pelukan di depan audience. Jadi ya bisa dibilang akhirnya Chang Mo ini memaafkan Gong Li lah. Setelah hubungan Gong Li dan sutradara Zhang Yimou ini berakhir, Gong Li itu secara mendadak di tahun 1996, kan mereka putus 95 nih. Tiba-tiba di tahun 96, Gong Li ini memutuskan untuk menikah dengan seorang pengusaha tembakau sukses asal Singapura bernama Huang Haixiang. Nah, ini jadi awal-awalnya katanya ya, pernikahan ini tuh cuman pelarian Gong Li karena dia berpisah dengan Zhang Yimou dan dia merasa terlalu emosional, akhirnya memutuskan untuk menikah. Tetapi kelihatannya Huang Haixiang ini memang sudah mendekati Gong Li dari lama ya, nggak cuman ketemu tiba-tiba langsung nikah. Jadi mereka memang udah punya hubungan juga, tapi mungkin waktu itu hanya berteman atau seperti apa kita nggak tahu ya. Nah akhirnya tetapi pernikahan mereka ini juga kandas karena mereka akhirnya bercerai di tahun 2012. Dari pernikahan ini mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Mamoru Yoki Chung Li yang udah berumur 24 tahun. Lanjut nih guys, setelah warawiri kesana sini, akhirnya Gong Li menikah lagi di tahun 2019 dengan Jean-Michel Jarre yang perbedaan usianya 17 tahun. Nah, Jean-Michel ini seorang komposer musik ya. Dan dia ini juga sebenarnya udah kawin cerai sebanyak 3 kali nih. Kalau sebelum-sebelumnya istrinya itu orang bule ya. Nah, baru kali ini nih nikahnya sama orang Asia guys. Oke, tadi sekilas mengenai kehidupan pribadi Gong Li ya. Nah, berita terbaru atau belum lama ya, jadi Gong Li ini sempat bikin kontroversi lagi karena apa? Dia ini sempat di blacklist sama pemerintah China karena ketika ia menikah dengan Huang Haixiang yang seorang warga negara Singapura, otomatis itu Gong Li kan dapat kewarganegaraan Singapura karena pernikahan. Nah, ia kan sebelumnya itu warga negara China. Jadi di China itu tidak boleh ada kewarganegaraan ganda. Jadi China mungkin nganggapnya, loh Gong Li kok lebih mirip kewarganegaraan Singapura dibanding kewargaan China. Akhirnya jadi kayak dia tuh di blacklist atau kalau bisa dibilang tuh kurang diterima lah sama pemerintahan China. Tapi isunya juga Gong Li ini
memilih menjadi warga negara Singapura karena bentuk protesnya kepada pemerintahan China yang melarang filmnya Miami Vice di tahun 2006. Lalu jadi film ini tuh dilarang tayang di China karena banyak menampilkan konten seksual dan juga memperlihatkan mengenai obat-obat terlarang ya. Jadi memang film Miami Vice ini kan ceritanya mengenai pengejaran gembong mafia ya guys ya. Nah, Gong Li ini merasa kalau censorship di China itu adalah suatu bentuk kekangan terhadap kreativitas dan seni dalam berfilm atau berakting. Nah, kita nggak tahu pasti nih, jadi penyebabnya apa, karena ini masih jadi gunjang-ganjing nih, akhirnya dia akan memilih kewarganegaraan yang mana, karena dengar-dengar pemerintahan China juga menawarkan untuk dia balik jadi warga negara China lagi guys. Di karir Gong Li ini tentunya masih akan berlanjut. Kita juga tentunya pasti masih menanti-nantikan film-film apa lagi nih yang nanti akan dirilis oleh dia, atau di mana dia akan ikut berpartisipasi di film itu, apakah dia menjadi peran utama, peran pembantu, atau peran lainnya. Jadi ya bareng-bareng ya kita nantikan film-film Gong Li selanjutnya akan seperti apa, dan juga berita-berita mengenai kehidupan dia nantinya akan seperti apa. Oke guys. Kalau kalian suka sama cerita yang tadi gua bawain, kalian jangan lupa bantu-bantu share ya. Isi komentar juga cerita-cerita bareng kita di komentar, aktris atau aktor mana atau tokoh mana yang kalian pengen kita bawain. Jangan lupa pencet loncengnya, jadi kalau misalkan kita ada video baru, kalian bisa tahu. Ciao.